Selamat pagi Jess. Nah ini ada komen dari Ibu Inince ya. Ibu siapa ini? Akun belanja Inice. Nah ini dia. Komennya keren banget. Khasiat dari propolis bagus banget loh Pak Jess. Sia konsumsi beberapa botol. Khasiatnya jos ya. Propolis ini salah satu dari produk perlebahan ya Jess. Saya kan kemarin sudah ngomong sama dirimu ya. Nih yang namanya produk perlebahan kita, produk perlebahan saya itu adalah satu Clover Honey. Clover Honey ini adalah dari padang gurun New Zealand, Australia. Ya New Zealand lah ya, padang gurun New Zealand. Bener lah ya, New Zealand ya, New Zealand padang gurun. Makanya dia diambil dari bunga clover, namanya Clover Honey. Dua buah jenis madu yang recommended saya adalah satu alfalfa, itu padang gurun Timur Tengah, ini padang gurun Arizona sama padang gurun New Zealand. Itu Clover Honey. Pasti jos, karena proses pembuatannya kering. Ya, ini kalau dimasukin kulkas yang selalu saya bilang, dia tidak beku karena kadar airnya di bawah 17%. Lihat polennya, ya, polennya ikut. Karena apa? Karena cara pembuatannya tidak difermentasi, tidak digiling. Tapi cara membuatnya diteteskan dalam suhu minus. Ini prosesnya seperti itu. Makanya ini harganya cukup lumayan. 1 kilo ini sekitar 750.000. Tapi kalau kamu member bisa lebih murah. Nah kalau mau member ikut ke Vira. Minta sama linknya ke Vira. Nah yang kedua adalah ada propolis. Propolis ini adalah, kalau kamu mau tahu propolis itu adalah sarang lebah. Sarang lebah itu dibuat dari resin, getah tumbuh-tumbuhan. Getah tumbuh-tumbuhan yang diambil sama lebah pekerja dan kemudian disekresi sama liurnya dia dan dibuat sarang lebah. Nah, ini bentuknya kayak begini, propolis. Nah, ini adalah antioksidan. Ya, antioksidan. Makanya ketika saya mengalami batuk, ini sehari saya bisa minum sampai 10 kali lebih. Satu jam satu minum. Ya, dan itu lebih bagus daripada dikonsumsiin obat. Kenapa? Ya karena ini superfood, makanan antioksidan alami. Dan kalau kamu mau selidiki, satu tempat yang sangat steril di muka bumi adalah sarang lebah. Makanya madu itu tidak pernah terkontaminasi dengan bakteri racun, karena ini tempat disimpan di tempat yang paling steril. Apa itu sarang lebah? Nah itu dia. Makanya kalau saya mau jahat ya, saya mau curang ya, saya akan kasih kamu jampe-jampe sedikit ya, menjual dengan agamis, maka kamu akan membeli semuanya sama saya. Tapi saya tidak mau itu. Karena apa? Karena tidak ada hubungan sama religi, tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan sama religi. Meskipun nabi-nabi makanannya beginian. Meskipun nabi-nabi di Alkitab semua nabi makanannya adalah produk lebah, yaitu tentang madu. Ya, bahkan 4 kitab suci merekomendasikan. Al-Quran ada An-Nahl, Alkitab Yohanes makannya madu dan belalang, Elia makannya madu, Samson makannya madu, siapa lagi? Daud makannya madu, anaknya Daud makannya madu. Semua nabi-nabi makannya madu. Nah kemudian ada yang namanya royal jelly. Nah royal jelly ini spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena royal jelly itu hanya didapati di dalam dirinya lebah. Makanya dia disebut sebagai susu lebah. Kekuatannya untuk membantu sel sangat top banget. Makanya ini bagus untuk teman-teman yang punya masalah metabolik. Ya, kanker, tumor, jantung, diabetes. Ini royal jelly recommended banget. Kenapa ya? Karena dia kelenjar paringnya lebah. Makanya disebut sebagai susunya lebah. Saya kasih perbandingan ya, Jess. Saya kasih perbandingan supaya kamu punya gambaran ya. Lebah ratu itu bertelur, sekali bertelur itu 2000 butir. Sekali bertelur 2000 butir. Dari 2000 butir itu satu yang menetas, hanya satu yang menetas. Dari semenjak dia menetas, diasupkan yang namanya royal jelly. Satu saja. Jadi ratu lebah itu tidak dilahirkan. Ratu lebah itu dibentuk. Caranya membentuk ratu lebah hanya diasupkan royal jelly seumur hidupnya. Makanya lebah pekerja itu mati dalam waktu 2 minggu. Ratu lebah sehari bertelur 2000 butir. Kamu pikir sendiri dah. Ya, ratu lebah sehari bertelur 2000 butir.
Kok bisa? Ya ini makanannya Ratu Lebah, Royal Jelly ini. Gitu. Ini kalau asli Royal Jelly rasanya pahit. Tapi karena dicampur dengan madu dan propolis, makanya ada manis-manisnya rasanya. Gitu. Jadi ini kekuatannya sangat top. Jadi kalau kamu mengkonsumsi Royal Jelly, lah ini salah satu terapi awet muda ya Royal Jelly, yang alami ya. Yang alami terapi awet muda ya Royal Jelly. Ada bentuk tablet seperti ini, ada bentuk cair. Kalau bentuk cair itu minumnya cuma seujung kuku gini. Sehari sekali, sore menjelang malam. 1 sendok segini. Harganya mahal. Saya nggak pernah tawarkan. Tapi yang ini saya tawarkan karena harganya masih bisa kebeli yang ini. Ya, yang ini sekitar berapa ini? 375 kalau saya nggak salah ingat. Ya, tapi kalau kamu member, kamu bisa lebih murah lagi. Ya, kalau mau ikut member, kamu hubungi Vira. Ada nomor teleponnya Vira, kamu hubungi dia. Jadi kamu akan dikasih link, daftar sendiri, dan kemudian belanja sendiri. Harganya pasti lebih murah. Ya, ini juga sama. Kalau belinya sama Vira, kamu pasti dapat harga 750.000. Tapi kalau beli sendiri, mungkin sekitar 600 ribuan. Kenapa, Pak? Ya karena saya tidak boleh menjual harga distributor. Karena kalau saya menjual harga distributor, saya buat video seperti ini, saya langsung di-ban keanggotaan saya. Tidak boleh. Ya, kalau kamu mau memiliki harga distributor, kamu hubungi Vira dan masuk member, baru sah. Tapi kalau enggak, saya enggak akan menjual harga distributor. Nah, ini karena saya membuat konten begini dipantau sama ini perusahaan. Jadi saya tidak boleh menjual dengan harga di bawah harga pada umumnya. Nah, itu yang dijual banyak kan yang dijual di sosial di sosmed itu, yang di marketplace itu pemiliknya udah di-ban semua itu. Ya, makanya mereka obral harganya begitu rupa. Saya nggak tahu apakah expired apa enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau yang saya punya ini pasti tahunnya lama. Contohnya kayak ini tahun 2027 baru selesai. Ya, madunya ini tahun 2028. Itu expirednya masih lama. Gitu. Makanya tidak ada obral. Ya, Jess. Nah, ini bukti dari apa yang saya sampaikan. Khasiat dari propolis ini bagus banget. Betul. Saya kalau keluarga kalau lagi dalam posisi drop badannya karena kecapean, ini yang paling banyak dikonsumsi. Biasanya berdua. Ya, sekali minum 2. Propolis sama Royal Jelly, propolis sama Royal Jelly. Makanya ini melebihi suplemen dalam rumah saya. Ini melebihi suplemen. Karena apa? Ini sudah cukup mengcover semua kebutuhan tubuh kita. Ya, kalau kita butuh suplemen kan karena memang suplemen dikhususkan ya. Contoh kayak vitamin D3K2. Ini kan memang untuk merilis pembuluh darah supaya penyumbatan pembuluh darah kalsiumnya itu dipindahkan ke tulang. Makanya kamu butuh D3K2. Padahal kalau kita mau real, kita bekerja di lapangan itu sudah penuh gitu. Nah, tinggal tambahan ini udah sama aja. Cuman ini bukan, di sini ada D3K2-nya tapi tidak secanggih kalau kita minum langsung D3K2. Demikian juga dengan magnesium glycinate ini. Sama gitu. Semua suplemen itu sama. Kamu mau makan yang mana saja terserah. Tinggal bentuknya saja yang mana yang kamu mau. Kayak liposomal glutathione ya, glutathione seperti ini. Ini pernah saya minum. Tapi sekarang udah habis. Ya, MCT liposomal glutathione. Liposomal glutathione saya kan berganti-ganti. Nah, ini liposomal glutathione. Ya, kalau kamu ketemu sama showcase saya, kamu tinggal check out di showcase saya sama. Semua yang saya rekomendasi. Saya tidak pernah menjual apapun ya di showcase saya ya. Saya tidak pernah menjual mix, saya tidak pernah menjual apapun, hanya menjual ini suplemen saja. Jadi kalau kamu butuh suplemen bisa langsung ke showcase saya. Karena saya tidak mau memanfaatkan follower banyak terus kemudian menjual apapun, saya tidak mau. Ya, yang saya jual yang saya pahami dan saya konsumsi aja, yang lain enggak. Ini terutama ya Royal Jelly sama propolis ini sudah ada testimonialnya nih, dari bukan saya yang ngomong. Gitu ya, Jess, sehat selalu. Ya, sehat selalu. Khasiatnya number 1 lah. Ya, kalau bicara masalah produk lebah, kalau saya mau bungkus sedikit dengan religi, direkomendasi sama 4 kitab suci. Tripitaka, Weda, Al-Quran, Alkitab. Merekomendasi untuk mengkonsumsi produknya lebah. Karena apa? Dia makanan yang menyehatkan. Bahkan di Tripitaka dan Weda disebutkan makanan yang menjadi obat. Nah, ini
Madu, tapi ini hati-hati, makanya saya tidak pernah merekomendasi.